Saya melihat Bung Rocky ini mengalami kebuntuan. Dan saya pikir saya yang kekurangan pikiran, ternyata kampus yang kekurangan pikiran tuh. Di Inggris namanya ada pojok Hyde Park di mana orang boleh maki-maki pemerintah. Itu adalah alun-alun. Minimal kita ingin agar supaya kekuasaan ditampilkan di dalam ukuran-ukuran intelektual. Filipina berapa kali salah pilih kan? Pelawak dipilih, gak ngaco tuh. Amerika juga menganggap sekarang mereka salah pilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, take. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang Pak Bung Rocky. Nama saya Usman Raidar. Kebetulan salah seorang pengajar di FISIP yang kurang lebih sudah hampir 33 tahun di Unila. Saya ingin mencoba berbeda pendapat karena itu dijamin dengan undang-undang dan dasar 45. Membangun peradaban demokrasi melalui akal sehat. Saya melihat Bung Rocky ini mengalami kebuntuan. Terakhir dia mengatakan bahwa benteng terakhir Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak bisa lagi kita pegang. Nah, lalu mencoba masuk ke alam demokrasi sebagai barometernya adalah di kampus yang tercinta. Sementara saya melihat bahwa kampus kita ini sudah mulai tergerus dengan apa yang dikatakan oleh Bung Rocky. Sudah mulai bergeser. Bahkan mungkin kita tidak bisa mengharapkan lagi seperti apa yang diimpikan. Bahkan mungkin bisa kita didungukan seperti apa yang selama ini. Ya, jadi saya agak ragu. Apalagi pemilihan rektor, pemilihan dekan, sampai di jurusan. Itu semua diatur oleh hal-hal yang seperti Bung Rocky katakan. Sekarang bagaimana kita bisa membangun peradaban melalui akal sehat? Sementara kita ini sudah nggak berdaya. Apa yang kita harus lakukan Bung Rocky kira-kira? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih, luar biasa. Bung Rocky yang lumpuh kampus. Ya, lanjutnya pohon singkat, poin-poinnya aja ya. Oh ya, silakan Pak Usman juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya pengen berangkat dari pasca putusan mahkamah, Prof. Yang dimana ini adalah PR kita bersama dalam membangun sesuai dengan tema yang diangkat hari ini, peradaban demokrasi. Pasca dari penetapan Mahkamah Konstitusi, Bapak Prabowo memberikan sinyalmen kepada masyarakat ataupun kuasa hukumnya, langsung mengadakan konferensi pers, yang dimana itu menurut saya memberikan clue kepada kita semua. Yang pertama adalah berkonsultasi kepada kuasa hukum agar apakah ada langkah-langkah hukum yang dapat ditempuh. Itu poin pertama. Yang kedua, jika memang statement itu diberikan, yang hari ini kita terima adalah masuk ke International Court of Justice,
atau International Criminal Court, yang dimana adalah peradaban demokrasi kita yang hari ini diajukan oleh Prabowo Subianto ke Mahkamah Konstitusi, itu yang bersifat final dan mengikat. Poin pertanyaannya, Mahkamah Konstitusi apakah bisa sengketa Pilpres dibawa ke IGC? Jelas IGC menolak karena bukan yurisdiksi. Saya mengambil ini adalah sebagai edukasi pembelajaran, karena apakah 2024, 2029 bahkan 2032 akan berkelanjutan yang seperti Prof paparkan, oligarki dan poligarki. Terima kasih. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lanjut, mohon disampaikan Ya. poin-poinnya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mufid dari Klasika, kelompok studi kader Lampung. Di sini saya ingin bertanya beberapa poin, Bang Rocky. Yang pertama terkait upaya kita membangun akal sehat di kehidupan masyarakat, ya Bang Rocky ya. Seperti sebagaimana Bang Rocky tadi bilang, sampaikan di awal bahwa salah satu pintu masuknya itu melalui pendidikan atau kampus. Nah, tapi di kampus juga menemui persoalan yang ingin ini saya tanyakan, bagaimana tanggapan Bang Rocky terhadap praktik pendidikan gaya bank sebagaimana diungkapkan Paulo Freire yang hari ini masih juga terjadi, dan kita juga menjadi korban dari pola pendidikan gaya bank yang secara perlahan meniadakan sisi kemanusiaan kita hingga efeknya intoleransi dan yang lain-lain terjadi di masyarakat kita saat ini. Itu satu. Yang kedua, persoalan apa alat ukur atau verifikasi persoalan akal sehat ini, politik akal sehat yang coba dikampanyekan atau disampaikan oleh Bang Rocky. Nah, saya juga ingin mencari tahu atau pendapat dari Bang Rocky, apa korelasi atau hubungannya antara akal sehat dengan kesadaran sosial seorang individu terhadap lingkungannya, karena banyak juga orang-orang pintar di Republik ini yang pada akhirnya dia miskin terhadap kesadaran sosialnya. Nah, apakah kesadaran sosial itu juga bisa dipengaruhi oleh akal sehat ini? Itu juga nanti saya ada korelasinya terhadap konsep saya lupa karena tadi Bung Rocky bilang soal Plato, tiga konsep yang tumos, epitumia dan logistikos. Nah, mungkin sedikit penjabaran dan korelasi antara akal sehat ke wilayah situnya. Mungkin itu, ya. Bang. Oke, Terima paham. kasih. Lanjut, ya, nama Bu. Ya, selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Ya, perkenalkan, nama saya Berta Niken, saya dari TV Prengsawu Channel. Begini Bung Rocky, jadi kalau menurut saya antara akal sehat itu adalah beda-beda tipis dengan akal tidak sehat atau gila. Karena ketika akal sehat itu berada di tengah-tengah tidak sehat atau gila, maka dia bisa disebut sebagai tidak sehat atau gila gitu ya Bang ya. Terus kemudian tadi disampaikan oleh Bung Rocky bahwa ketika akal sehat kita tidur, maka itu akan membangkitkan akal tidak sehat, monster-monster yang tidak berakal sehat. Nah, pertanyaan saya langsung saja, bagaimana sih cara menghidupkan akal sehat yang secara murni di tengah-tengah ketidaksehatan atau ketidakwarasan para monster-monster yang tidak berakal sehat? Itu saja Bung Rocky, terima kasih. Nama saya Hendy Bung, saya dari YLBH Bandar Lampung. Menarik tadi seperti statement dari Bung Rocky yang mengatakan bahwa hakim konstitusi, mahkamah khususnya, itu sangat legalistik atau letterless. Nah, kalau ini mungkin kita membuka ruang diskusi ya, karena sepemahaman saya semenjak kuliah di Fakultas Hukum, itu adalah bahwa kita menganut sipil law yang dihasilkan oleh Belanda. Nah, dari sistem hukum situ aja bisa dikatakan bahwa sudah pasti kita positivistik. Nah, apakah dengan hakim bukan saja dapat mencari keadilan, tapi adalah refinding atau menemukan suatu hukum permasalahan di masyarakat. Nah, apakah dari konsep common law itu juga bisa masuk ke dalam sistem Rechtsstaat yang seperti ada di Indonesia, yang khususnya berideologikan Pancasila? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya pernah menulis opini di harian Rilis ID melamar Bisa demokrasi. pertanyaannya? Ya itu tadi. Jadi kalau cerita soal opini yang kita bukan. buat Ini banyak ada sekali. kaitannya Oke. dengan yang mau saya tanyakan. Nah, saya pernah membaca buku Anas Urbaningrum yaitu Melamar Demokrasi, bahwa kita belum sampai ke tahapan apa yang dinamakan itu demokrasi. Karena kita masih tahap melamar, belum menghitbah atau belum menikahi demokrasi tersebut. Nah, sedangkan politik identitas, terus itu tidak adanya keberagaman, itu menjadi intoleransi di negara kita ini. Nah, kira-kira sepanjang tahun apa atau sejauh mana kita dapat
apa yang dapat dikatakan benar-benar itu pure demokrasi seperti itu. Ya, selamat siang Pak Rocky Gerung. Ya. Saya Tommy, alumni Ekonomi Unila. Yang saya pengen bahas, saya coba berpikir landscape kita di dunia internasional terkait demokrasi. Sekitar April 2019 kemarin, alhamdulillah 80 negara sudah berkoalisi internasional kepada Islamic State, Abu Bakar al-Baghdadi. Saya selaku pendukung ISIS, sebagai pendukungnya Abu Bakar al-Baghdadi, yang mungkin hari ini kita hanya terlena dengan literatur Hitler, literatur yang lain-lainnya. Dan demokrasi hari ini adalah agama kekafiran bagi para pendukung ISIS ini, agama kekafiran yang memang kita coba lihat secara mayoritas. Arab Spring 2009 sampai 2012, bagaimana Muhammad Mursi di Mesir yang kemarin beberapa hari yang lalu meninggal. Muhammad Mursi itu dikudeta oleh Asisi. Jadi saya hanya ingin memberikan statement bahwa demokrasi hari ini adalah agama kekafiran yang umat Islam hari ini di dalamnya menjadi penyembah demokrasi. Oke, terima kasih Tommy. Ya, bukan pertanyaan tapi pernyataan. Oke, berikut. Di sini kan kita lagi bahas politik akal sehat. Tapi menurut saya di Indonesia ini politik goblok. Goblok bukan dalam arti negatif, tapi goblok adalah kepanjangan dari gagal berinovasi lalu saling mengolok-olok. Jadi saya ingin bertanya kepada Bung Rocky, bagaimana pendapat Bung Rocky akan politik goblok itu yang saat ini sering sekali dipakai saat kompetisi politik yang ada di Indonesia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aziz Ibronsyah, saya dari FISIP, Administrasi Negara. Beberapa waktu lalu saya sempat menghadiri seminar Bung Rocky di museum yang tepatnya, yang dimana Bung Rocky di akhir statement Bung Rocky mengatakan bahwasanya mahasiswa Lampung harus menjadi pelampung untuk menyelamatkan demokrasi yang sedang tenggelam. Itu saya masih ingat sekali dengan statement tersebut. Hingga akhirnya kami mahasiswa pun mengadakan gerakan-gerakan yang sifatnya mengawal pemilu dan lain sebagainya. Tapi hingga akhirnya sekarang sudah ada keputusan yang menyatakan pemerintah sudah ada pemimpin barunya gitu. Sudah ada pemimpin intinya. Yang saya ingin tanyakan adalah pelampung macam apa yang Bung Rocky sampaikan pada saat itu sehingga kami sebagai mahasiswa, karena kami sudah sangat jenuh dengan pelampung yang kami punya, tetapi yang mana pelampung itu selalu dimentahkan oleh pihak yang ingin kami selamatkan. Lalu pelampung macam apa itu Bung Rocky yang ingin saya tanyakan? Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terakhir, ya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muza, Bung. Jadi sederhana, saya tidak mau bahas lebih jauh karena saya juga buta politik. Sebab menurut saya politik Indonesia buta. Kemudian ketika saya ikut dalam terjun politik maka saya akan buta kedua-duanya. Jadi pertanyaan sederhana, Bung datang berbagai daerah untuk memasyarakatkan akal sehat. Kemudian menyatakan bahwa kampus merupakan media terbaik untuk kita menyampaikan orasi atau statement pernyataan yang baik ke dalam birokrasi. Tetapi ketika kita menyatakan bahwa Bung adalah presiden akal sehat, kemudian Bung paham dengan mekanisme yang ada di Indonesia, mengapa tidak Bung selesaikan secara tersendiri? Karena begini, dengan Bung memasyarakatkan akal sehat, kemudian Bung berharap akan timbul Rocky-Rocky yang baru, artinya kan itu mengumpulkan tenaga, ya kan? Nah, di situ yang jadi pertanyaan saya, mengapa kemudian Bung ingin masyarakat kita atau khususnya kalangan mahasiswa bisa turut andil sebagai Bung Rocky Gerung selanjutnya? Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada banyak pertanyaan yang beragam, tapi segera ada garis merah yang bisa ditarik. Jadi persoalan kenapa masyarakat kita lumpuh termasuk kampus sehingga kita seolah-olah hopeless terhadap situasi ini. Apakah masih ada harapan yang bisa di Arab? Ya, 25 menit. Oke. Ya, oke, sekitar itu. Terima kasih. Oke, harapan, politics of hope itu. Hanya itu yang mendorong saya untuk mondar-mandir. Kalau nggak ada politics of hope,
ya saya naik gunung aja. Jadi pekerjaan saya cuma itu, kalau nggak naik gunung ya ke kampus. Ya. Jadi, tapi saya paham tadi benang merahnya itu, bahwa ada sinisism terhadap keadaan. Tapi jangan sinisism itu berubah menjadi fatalism. Jadi fatalistik terhadap itu tuh. Pak Usman tadi benar. Dan saya pikir saya yang kekurangan pikiran, ternyata kampus yang kekurangan pikiran tuh. Karena memang itu, saya kenal itu, keadaannya itu, saya tahu satu persatu. Sekarang rektor itu sepenuhnya ditentukan oleh presiden. Walaupun ada tim, ya tapi keinginannya ada presiden menentukan rektor. Jadi kepala politik menentukan kepala akademis. Nah, itu ngaco tuh. Sama seperti tadi saudara Dion tadi berupaya untuk bikin komedi tapi berakhir dengan tragedi itu. Tapi dia masih mending si Dion ini, dia masih bisa bicara kira-kira 12 menit tanpa teks itu. Ada yang kemarin bicara di Tokyo 1 menit itu pun pakai teks itu. Jadi tragedi artinya berupaya untuk, komedi berupaya untuk mensublimasikan kecemasan, kekacauan sehingga menjadi lelucon. Tragedi sebaliknya yaitu mengucapkan sesuatu yang membuat orang putus harapan. Nah, saya tahu benang merah tadi, tapi saya ingin rumuskan benang merah itu dengan buku ini nih. Di alun-alun itu ada kalian, ada kupu-kupu, dan ada pelangi. 3 ini nggak ada sekarang, padahal alun-alun itu adalah ruang publik yang paling otentik. Di Inggris namanya ada pojok Hyde Park di mana orang boleh maki-maki pemerintah. Itu adalah alun-alun. Dalam tradisi politik Jawa, kendati ada feodalisme, ada alun-alun diberikan pada rakyat untuk lakukan PP, protes pada raja itu. Alun-alun demokrasi adalah pers, alun-alun demokrasi adalah kampus. Sekarang alun-alun itu nggak ada lagi. Jadi kita bertanya, di alun-alun itu ada kalian, kupu-kupu dan pelangi, kata Isbedi. Kata saya, di alun-alun itu kini tinggal boneka dan setumpuk contekan. Jadi itu. Dan saya nggak putus asa untuk bolak-balik kampus. Jadi kalau saudara merasa ngapain bolak-balik kampus, ya itu adalah panggilan etis orang yang punya harapan. Kalau kau punya harapan ya udah lu diusir di kampus, dicaci setiap hari. Saya dicaci maki, tapi saya nggak pernah layani caci maki dari IQ di 200 sekolah, itu nggak ada gunanya itu. Tapi kita ingin agar supaya alun-alun itu yang disebut sebagai public sphere, ruang publik, dihidupkan ulang. Karena negara ini tumbuh dari alun-alun itu. Para pendiri kita ada mereka yang kaya retorik, kaya logics, kaya literasi. Sekarang nggak ada kemampuan itu. Jadi kenapa kita nggak bandingkan itu? Kita nggak perlu bandingkan dengan kemampuan Hitler untuk menjadi seorang demagog, atau kemampuan Plato untuk membuat metafor yang cerdas. Minimal kita ingin agar supaya kekuasaan ditampilkan di dalam ukuran-ukuran intelektual. Karena dibutuhkan pikiran untuk mendistribusikan keadilan, saya katakan tadi. Jadi memimpin negara itu sama seperti kapten kapal. Dia bukan kapten kapal yang baik, dia bukan sekedar tahu navigasi, tapi dia harus tahu juga ekonomi, yaitu dapur kapal itu untuk distribusi masakan makanan ke awak kapal cukup apa enggak. Dia mesti tahu fisika untuk tahu arah, mengatur, membuat prediksi tentang arah angin. Dia tahu astronomi untuk tahu kira-kira bintang mana yang akan jadi referensi ketika malam gelap. Dia tahu tentang biologi. Minimal kalau ada orang melahirkan di kapal dia bisa tolong sedikit. Jadi kapten kapal itu harus punya pengetahuan lengkap. Presiden adalah kapten kapal, pengetahuannya mesti lengkap. Bukan sekedar kemampuan menggergaji pohon dan dipoles-poles jadi mebel. Karena ini serius soal bangsa.
Anggap aja saya lagi gantiin Dion stand up comedy itu. Kan itu yang kita perlukan. Jadi nggak mungkin kita menutup kelemahan itu dengan mempromosikan bahwa sudah dipilih oleh, memang saya menghargai pilihan rakyat itu. Tapi bagi saya tidak cukup. Dan ketidakcukupan itu yang mesti kita analisis, di mana ketidakcukupan itu terjadi. Di kampus kah? Saya masih percaya pada kampus. Karena ini bukti kecil yang membatalkan tesis bahwa kampus tidak lagi bisa berpikir. Buktinya saya diundang oleh Pak Dekan dan saya iyain karena saya tahu saya akan berhadapan dengan akal sehat. Kan itu dasarnya kan. Waktu Pak Dekan bilang, saya bilang oke, saya datang. Tanpa saya lihat jadwal saya yang lain tuh. Kalau undangan seminar bisnis ya tiap hari bisa kita. Tapi bertemu dengan akal itu yang gak ada kesempatan. Bayangkan bisa kalau Presiden Republik Indonesia paling enggak sebulan 2 kali dia ketemu dengan akal, dengan mahasiswa, dengan pers yang kritik, maka dia punya stok argumen di kepalanya tuh, supaya enggak gugup dan gagap kalau ketemu dengan publik internasional seperti kemarin. Kan itu kan, Presiden Soeharto itu kita sebut otoriter karena memang dia menguasai seluruh sumber daya kekuasaan, tapi dia diskusi dengan teknokrat. Lama-lama dia ngerti bagaimana cara mengorientasikan ekonomi, kita kasih kritik. Tetapi dia ada backup teknokrasi yang kuat. Dasarnya adalah teknokrasi, keahlian teknis yang basisnya adalah metodologi. Basisnya adalah universitas metodologi. Kalau sekarang, ngapain jadi menteri adalah ketua partai jadi menteri? Ngapain? Menteri itu keahlian teknis. Karena dia lebih anggap menteri lebih bermutu dari ketua partai. Loh, ketua partai itu setaraf presiden. Apalagi beroposisi setaraf itu. Tapi orang memilih menjadi birokrat daripada memimpin partai politiknya tuh. Kan ajaib cara kita berpikir. Jadi sekali lagi ada kekacauan dalam mengerti apa sebetulnya politik itu. Itu soalnya tuh. Dan itu membuat kita merasa bahwa ada yang keliru, tapi orang nggak bisa rumuskan. Apa yang keliru? Yaitu standar untuk menjadi pejabat publik, apalagi jadi presiden itu. Tapi dipilih rakyat, oke, nggak ada soal. Tapi tetap standarnya mesti kita beritahu bahwa itu di bawah standar. Tapi kan dipilih, memang dipilih. Karena demokrasi juga bisa memilih boneka. Itu konsekuensi dari demokrasi itu. Filipina berapa kali salah pilih kan? Pelawak dipilih kan, ngaco tuh. Amerika juga menganggap sekarang mereka salah pilih. Biasa aja. Jadi nggak mungkin kita ucapkan bahwa ya ini pilihan, ya itu pilihan tetapi salah. Kita mesti katakan, saya mau katakan salah pilih. Bukan saya mengabaikan suara rakyat. Tapi harus ada elemen intelektual di dalam kepemimpinan. Karena tadi mengemudikan kapal, dia harus paham ilmu fisika, paham astronomi, paham teori hidrologi, paham biologi, paham ekonomi. Itu supaya dia tidak dibisiki macam-macam yang dia nggak ngerti. Jadi sekali lagi itu soalnya. Yang kedua tadi soal apa tadi? Random aja lah apa kata kuncinya tadi ya. Soal oligarki. Iya, saya mengatakan bahwa yang menang bukan Presiden Jokowi, yang menang adalah oligarki karena dia dikendalikan oleh oligarki. Oligarki partai, oligarki politik, oligarki ekonomi, oligarki bisnis segala macam itu. Jadi tidak dimenangkan karena ada tuntutan akal sehat, tapi karena ada kepentingan oligarki itu. Karena itu saya katakan dimenangkan. Nah, balik tadi pada juga tema Mahkamah Konstitusi tadi. Memang legalistik itu adalah DNA-nya Mahkamah Konstitusi, karena saya keterang tidak diajarkan untuk mengaktifkan theory of justice. Walaupun sistem kita adalah letterlek Belanda, tetapi sifat strategis dari hakim konstitusi adalah mengambil risiko untuk memakai diskresinya untuk mencari sumber hukum baru. Itu namanya pembaruan hukum. Bukan sekedar apa yang ada. Jadi kalau orang datang, ini saya mau tuntut keadilan tuh.
tapi hukumnya belum dibuat. Hukum selalu tertinggal dari fakta. Karena itu bikin terobosan dengan interpretasi, dengan hermeneutics, dengan istihad. Kan bisa kan? Tradisi itu. Bahwa kita menganut hukum Eropa, bukan hukum Anglo-Saxon, hukum kontinental. Oh iya, itu di dalam ilmu hukum kita itu, tapi bisnis. Anda lihat misalnya, kalau Anda di fakultas hukum, hukum kita itu, hukum perdata kita itu, di bidang bisnis adalah hukum Anglo-Saxon, Inggris dan Amerika. Nggak ada lagi hukum perjanjian perdata Belanda, karena orang bisa membuat perjanjian hukum nggak di Indonesia. Kita bikinnya perjanjian hukum di Singapura, karena itu kan pacta sunt servanda, a pact must be served. Dalam ilmu hukum prinsipnya perjanjian harus dilakukan, tetapi ada kalimat berikutnya, pacta sunt servanda, tetapi harus dengan syarat rebus sic stantibus, hal-hal yang lain tidak berubah. Kalau hal lain tidak berubah, pacta sunt servandanya hilang. Nah, cara-cara berpikir semacam itu yang gagal diterangkan dalam fakultas hukum kita tuh, dan itu kritik saya terhadap kurikulum. Jadi tetap saya hormati apa yang diputuskan, tetapi saya katakan bahwa itu terbatas pada sikap legalistik, dan legalistik adalah bahaya utama dari justice. Karena keadilan ada dalam tatapan mata antar manusia. Saya tahu dia dibuat tidak adil karena saya bisa lihat warna matanya, kecemasannya dia untuk mengatur uang kuliah anaknya itu. Ada ketidakadilan di situ. Bukan sekedar membaca hukum itu. Tadi Mbak tadi satu-satunya tadi soal cara menghidupkan akal sehat. Iya. Jadi cara menghidupkan akal sehat adalah dengan tiap hari mengatakan tidak pada kekuasaan. Neantisasi. Karena kekuasaan pasti akan mengotonomikan dirinya dan mengabsolutkan daya cengkeramnya. Maka kita mesti terus katakan tidak, no, tidak. Jadi jangan latah untuk menganggap bahwa kekuasaan itu pasti memproduksi keadilan. Enggak. Kalau dia dikritik, dia masih ada mungkin dia produksi keadilan. Tadi ucapannya juga berlebihan tadi apa? Salam sejahtera buat kita semua. Itu juga bukan datang dari kepala yang tajam tuh. Kalau saya bilang salam sejahtera buat kita semua, artinya saya menyelami diri saya sendiri. Salam itu dari saya kepada Anda, salam sejahtera buat Anda dari saya. Itu tegas kalimatnya. Salam sejahtera buat kita semua tuh. Seolah-olah nggak sopan kalau saya mengucapkan salam pada saudara. Itu kan salam namanya. Salam sejahtera pada kita semua artinya saya menyelami diri saya sendiri. Itu secara logis kacau pikirannya. Nah, kekacauan itu ada di dalam tata bahasa pemerintah hari-hari ini. Berupaya untuk mencari alasan supaya udahlah kita rekonsiliasi. Jadi kata rekonsiliasi diajukan dalam upaya untuk menutupi segala macam kritisisme. Rekonsiliasi aja. Memang rekonsiliasi itu benar, tapi kecurangan juga adalah harus dibahas. Nggak ada, itu dua hal yang berbeda. Bukan karena rekonsiliasi maka kecurangan berhenti, nggak bisa. Jadi sekali lagi saya melihat bahwa ada semacam nanti orang marah lagi itu, hipokrit, kemunafikan di dalam cara kita berkomunikasi. Mahasiswa juga sering masuk dalam hipokrit karena menganggap bahwa ya sudahlah, kan sudah, artinya mahasiswa ikut bahasa kekuasaan, kan sudah selesai prosesnya tuh. Iya, prosesnya selesai, pestanya selesai, tetapi begitu Anda angkat karpet itu, tulang sampah masih di situ, ditutup oleh karpet merah pestanya tuh. Dan itu akan dibuka lagi 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, karena dicatat dalam memori publik bahwa ada kecurangan. Dan kecurangan itu memang tidak bisa dibuktikan secara legalistik, tapi minimal ada semacam inisiatif dari Mahkamah Konstitusi untuk mengatakan bahwa kami menemukan kecurangan dan itu adalah problem etis bangsa ini, tetapi kami tidak bisa putuskan itu, kami terbatas oleh undang-undang. Kalau begitu kan orang ngerti, bukan kami menolak seluruhnya tuh. Iya, tentu aja ditolak. Jadi sekali lagi kita ingin agar supaya keadilan itu diaktifkan, bukan sekedar melalui fasilitas hukum,
tapi didorong oleh kritisisme dari kampus. Jadi saya tetap pada tesis itu bahwa saya masih lebih percaya kampus daripada partai politik, daripada Mahkamah Konstitusi, Tepuk tangan daripada untuk itu. pers itu.